Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, bersama saya Oksa Batiar Kamsa. Sekarang kita ada di program podcast sukabumiupdate.com. Nah, menarik karena sekarang kita akan membahas isu yang sebetulnya sangat berkaitan erat dengan masyarakat, yaitu tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, sekarang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Bapak Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah P3D Wilayah Kota Sukabumi, Bapak Iwan Juanda. Selamat datang Pak di sukabumiupdate.com. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Royan Amar selaku Kepala Perwakilan Jasa Raharja Sukabumi. Oke, nah gini Pak, sekarang kita akan bahas tentang program pajak pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mungkin sudah berlangsung 1 bulan lebih, mendekati waktu terakhir 16 Desember. Tapi juga updaters mungkin ada yang belum tahu Pak sebetulnya tentang program ini. Mungkin di awal kita ingin tahu lebih banyak apa sih program tersebut gitu Pak. Mungkin Pak Iwan terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih Kak Oksa. Jadi program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu adalah merupakan program relaksasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor. Relaksasi kemudahan atau pemberian keringanan dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apa diantaranya? Satu adalah bebas denda pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah bebas BBNKB, BBN atau biaya balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Yang ketiga adalah bebas pokok dan denda pajak bagi yang menunggak 5 tahun atau lebih. Nah, cukup dibayar 4 tahun saja. Nah, itu yang bebas. Nah, masih ada lagi yang didiskon. Nah, namun juga pengurangan atau pemberian keringanan ya. Apa yang didiskon adalah pajak pokoknya, pajak pokok kendaraan bagi yang membayar sebelum masa jatuh tempo. Nah, umpamakan sebelum 1 hari sampai dengan 30 hari sebelum masa jatuh tempo sudah dibayar pajaknya, dapat diskon 2%. Kemudian biar lebih gampang lah isinya. Jadi kemudian bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor 31 hari sampai dengan 60 hari sudah dibayar, maka dapat diskon 4%. Berkelipatan. Berkelipatan. Sampai dengan yang terakhir bagi yang membayar 120 hari sampai dengan 180 hari pajak kendaraan bermotor sudah dibayar, maka dapat diskon 10%. Nah, seperti itu. Ditambah juga masih adalah bagi yang membeli kendaraan motor baru, bagi BBN-nya, biaya balik nama yang pertamanya atau kendaraan barunya itu dapat diskon juga kalau membeli antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ini dapat diskon 2,5%, seperti itu. Jadi 3 bebas, 2 diskon. Ini menarik sekali Pak. Karena kalau kita lihat ini kita ditambah. Oh, masih ada, Pak. Karena mitra kami juga memberikan kontribusi dalam hal menunjang program pemutihan ini, yaitu membebaskan denda bagi SPDK-LLJ-nya bagi yang menunggak tahun sebelumnya. Betul Pak. Seperti itu. Jadi ada 6 tuh, jadi plus bebasnya seperti itu. Ini menarik Pak, kalau saya tangkap kan berarti Pemprov Jabar khususnya Pak ya, Bapendang di bawahnya Bapendang berarti ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kalau secara tujuan garis besar Pak diadakan program ini gitu dengan waktu 2 bulan, apa yang diharapkan dari pemerintah? Diharapkannya ada 2 sisi ya. Yang pertama tadi ya relaksasi ya, memberikan kemudahan, memberikan keringanan kepada masyarakat. Di sisi lain juga supaya dengan memberikan kemudahan ke masyarakat kemudian membayar pajak secara masif, secara banyak, bahkan diharapkan seluruhnya tidak menunggak, otomatis pemasukan negara melalui pajak kendaraan bermotor bisa masuk dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Provinsi Jawa Barat. Oke, karena memang kalau ada masyarakat yang udah nunggak upaya yang saya tanya ke temen gitu ya, udah nunggak upaya itu bawaannya malas Pak bayar tuh. Artinya dengan program ini gak usah malas karena ada penghapusan dan diskon juga Pak. Jadi jangan kepalang basah ya. Kalau udah tanggung gak dibayar gitu. Oke, menarik Pak. Mungkin sekarang ke Pak Royan Amar Pak ya. Mungkin di dalam komponen itu kan ada yang kita kenal istilahnya
SWD ke LG mungkin Pak ya, nanti Betul. secara jelas bisa disampaikan. Ini bagaimana sistem yang terintegrasi di proses program ini gitu Pak? Baik, jadi kalau kita di Samsat itu ada 3 instansi ya Pak ya. Jadi ada kepolisian, ada Bapenda, ada dari Jasara Harja. Jadi untuk regiden ya, registrasi dan identifikasinya itu di kepolisian, pajak daerahnya nanti untuk pajak kendaraannya ada di Bapenda. Lalu di kami itu ada namanya SWDKLLJ, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jasara Harja. Betul, itu kayak semacam asuransi. Jadi kita dana itu dipakai untuk menjamin korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jadi melalui dana yang kita terima itu kita kelola, lalu kita salurkan untuk korban-korban kecelakaan. Oke. Kalau kaitan dengan program pemutihan ini Pak mungkin bisa Oke, dijelaskan. untuk kaitan dengan program pemutihan ini, kalau untuk kendaraan yang menunggak biasanya ada dendanya. Nah, kami ikut berpartisipasi dalam program pemutihan ini dengan menghilangkan, membebaskan denda. Ikut membebaskan itu ya, Iya, di dalam denda. komponen Betul, itu ya. betul. Oke, oke. Jadi termasuk di dalam ketika pembayaran itu di dalamnya sudah termasuk dihapus denda Betul. itu Pak ya. Iya. Oke, siap. Nah, sekarang Pak kembali ke program pemutihan pajak kendaraan bermotor Pak. Ini kan sudah berjalan, mungkin hanya sekitar, kalau sekarang kita syuting tanggal 5 Desember, mungkin tinggal 11 hari lagi Pak. Ya. Ini dalam perjalanan ini seperti apa Pak update-nya mungkin? Ya, perlu disampaikan supaya masyarakat tahu bahwa sebelum ada program pemutihan yang tadi 5 komponen ya yang dibebaskan dan yang ada yang didiskon itu, asalnya sudah berlangsung dari mulai bulan Juli. Itu ada program bebas dan diskon, hanya 2 komponen, yaitu satu adalah pembebasan BBNKB, yang kedua adalah diskon pengurangan pokok pajak bagi yang menunggak 7 tahun. Nah, lebih jauh, lebih sedikit artinya yang dapat bisa yang terjaring ya seperti itu. Nah, kemudian karena perkembangannya mungkin belum begitu bagus lah, dalam artian efek daripada atau manfaat daripada pemberian, sama sih ini juga relaksasi ya, belum begitu diperkirakan nyampe untuk mengisi kas anggaran daerah kita. Makanya per tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 Desember nanti, yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 11 atau 10 hari lagi dari sekarang, maka diberlakukanlah program ini. Jadi itu, jadi sebenarnya sudah masyarakat, nah mungkin efek juga sih ini. Awalnya mungkin masyarakat, programnya cuman itu, nggak terlalu ngepek lah, gitu ya, nggak begitu ngaruh. Padahal dengan perubahan ini sangat begitu berpengaruh dan memberikan manfaat banyak pada masyarakat dan meringankan. Terasa, Pak, ya? Ya oke, updaters, kita masih di program podcast sukaumipri.com. Tadi kita sudah bahas latar belakang tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor, apa tujuan dan sebagainya, dan juga sekarang update sampai hari ini tanggal 5 Desember 2023. Mungkin Pak, setelah ini mungkin juga banyak updaters yang belum tahu nih, kalau mereka ingin menikmati program ini itu caranya bagaimana. Mungkin dari Pak Royan terlebih dahulu, mungkin Pak bisa membantu menjelaskan yang ikut dalam integrasi program ini Pak, bagi masyarakat yang ingin ikut nih program penghapusan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor ini Pak. Jadi kalau masyarakat yang ingin ikut program, langsung aja datang ke kantor Samsat Pak, untuk perpanjang kendaraannya. Itu langsung otomatis sih Pak. Jadi memang sudah tersistem, jadi tinggal datang saja ke kantor bersama Samsat, nanti proses perpanjangan kendaraannya. Dilayani ya. Betul. Jadi nggak perlu kalau ada pihak-pihak lain yang menawarkan bantuan mungkin Pak seperti itu, mungkin baiknya seperti apa? Wah, nggak usah Pak, pengurusan sendiri lebih Langsung mudah. aja Pak ya, datang ke Sekarang kantor, sudah mudah. kantor Samsat di Sukabumi khususnya Pak ya. Jadi Iya. bagi warga tidak perlu lagi dengan pihak-pihak manapun ya, langsung aja nanti dilayani oleh petugas. Kalau capaian mungkin Pak kembali ke Pak Iwan sampai sekarang Ya. dari program ini gimana? Sebelum ke capaian ya, menambahkan dari Pak Royan bahwa proses atau pemanfaatan program atau program pemutihan ini ya harus datang ke Samsat yang bersangkutan itu, yang induk itu ya, itu manakala khusus untuk yang BBN gitu ya,
atau yang 5 tahunan atau ganti kaleng atau ganti istilahnya ganti STNK. Tapi bagi yang bayarnya tahunan gitu ya, ya kita menggunakan yang e-Samsat itu, yang elektronik atau mungkin yang pakai aplikasi yang sudah bisa sambil belanja, kita bisa langsung bayar pajak lewat Alfamart, Indomart, Bukalapak, Tokopedia kalau buka HP ya. Saya pakai OB seperti itu ya Pak ya. Jadi itu, persyaratannya cukup mudah, biasa sebagaimana biasa. Bahkan lebih dipermudah gitu ya. Kalau biasa memohon bagi kita harus ada ini itu ya. Ya. Sekarang dengan adanya program ini ya lebih ringan lah persyaratannya seperti itu. Nah kemudian untuk urusan target ya. Dari target yang dibebankan kepada kami di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi atau Samsat Kota Sukabumi ini, kami mendapatkan tambahan di anggaran perubahan ini. Jadi sekitar 5% Pak bagi kami yang cukup berat lah. Dalam artian berat bukan berarti untuk mengelak ya, tapi tetap kami akan optimis berusaha untuk pencapaian target ini. Jadi dari khusus pajak kendaraan bermotornya itu dari 67 sekarang ke 71-an. Jadi kendaraan 4 sampai dengan 5 miliar begitulah, atau 4,5 atau 5% lah naiknya. Jadi sampai ini capaiannya sudah di posisi 87%-an. Nah, jadi tinggal 13% dikejar di ya hari-hari terakhir ini. Tapi mudah-mudahan kita juga berpacu dengan waktu. Mereka pun masyarakat mungkin berpacu dengan ingin memanfaatkan program ini. Akhirnya mudah-mudahan gayung bersambut lah. Pada akhirnya kita pada titik semuanya tercapai gitu. Lagi kita. Ya, insyaallah. Mungkin kalau ini ditambahkan Pak, sekaligus juga mungkin mengingatkan masyarakat pentingnya dana semua kecelakaan itu nantinya akan seperti apa? Ya, jadi benar Pak, tadi kalau untuk capaian kita berharap semua targetnya kecapai ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat memang saya tekankan bahwa di data yang kita miliki bersama itu ada sekitar 40% kendaraan itu menunggak pajak. Di Sukabumi? Ya, di Jawa Barat dan Sukabumi ya. Angkanya beda-beda tipis. Nah, dengan harapan kita dengan adanya pemutihan ini, masyarakat mau melakukan pembayaran pajak, terutama yang menunggak-menunggak. Jadi nanti setelah menunggak, agak ringan, kedepannya lebih tertib. Terus tadi tentang SPDKLJ Pak ya, jadi kalau kami ini menjalankan undang-undang Pak, Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Jadi di situ kita memberikan pertanggungan kepada korban kecelakaan. Nah, kalau masyarakat tidak membayar pajak, dari mana kami bisa mendapatkan biaya anggaran atau dananya untuk membayarkan santunan atau penggantian biaya rawatan kepada korban kecelakaan. Jadi pajak yang update terus bayar ini sebenarnya juga menjaga keberlangsungan penjaminan kami terhadap korban kecelakaan, Pak. Dan mungkin bisa jadi bisa menimpa siapapun gitu. Betul. Ya. Artinya juga bisa jadi kita yang membayar, kita yang membayar. Betul. Ya, okay. Jadi diharapkan masyarakat yang masih menunggak tidak perlu malas, apalagi merasa terlanjur basah. Jadi dengan pemutihan ini mungkin nanti bisa lebih tertib setelah diputihkan program dan sebagainya mungkin. Ini dapatkan ada pertanyaan yang sebetulnya ini berangkat dari isu yang sedang beredar bahwa katanya kendaraan yang menunggak pajak tidak bisa isi BBM di SPBU gitu. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Ya, singkat sederhana saja ya. Dan ini bagi kami sedang menggali sumber pendapat masyarakat gitu ya. Seandainya bahasanya seperti itu. Seandainya pemerintah memberlakukan program di mana para penunggak pajak atau artinya para pengendara kendaraan bermotor tidak akan dilayani atau dilarang mengisi bahan bakar kendaraannya. Nah, seperti itu. Saya sedang mengumpulkan data-data fakta tanggapan dari masyarakat. Ya karena begini, pemerintah dalam hal ini yang pertama mengajukan atau menggulirkan program ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Jadi mengapa pemikiran ini ada gitu ya? Karena sementara ini mungkin
yang harus diperhatikan ada 4 hal. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Pada saat ini orang yang bayar pajak, orang yang tidak bayar pajak menikmati semuanya, termasuk menikmati BBM. Nah, yang pertama ya unsur keadilan. Yang kedua, dengan adanya pemberlakuan larangan pengisian bahan bakar bagi kendaraan yang menunggak itu adalah akan mengurangi kemacetan. Logis kan, mau kan gini, yang belum bayar pajak ditolak untuk pengisian bahan bakar sehingga dia tidak bisa jalan, di jalan aja di kosong, mengurangi kematian kemacetan. Yang ketiga, subsidi bahan bakar kena tepat sasaran. Nah, tepat sasaran karena gini ya, bagi yang subsidi itu bagi yang taat membayar pajak. Kalau dia taat membayar pajak, menunjukkan sudah membayar pajak, dilayani. Nah, otomatis subsidi tepat sasaran kepada orang yang taat bayar pajak. Dan yang keempat adalah untuk mengoptimalkan, memperluas, memperbaiki infrastruktur yang ada akibat dari semakin banyaknya sumber pendapatan negara dari pajak kendaraan bermotor. 4 hal. Sampai hari ini belum ditetapkan. Belum. Baru melemparkan isu wacana kepada masyarakat, tanggapannya bagaimana. Ternyata setelah beberapa hari ini, termasuk tadi pagi asalnya ibu-ibu ditanya begitu ngotot gitu ya. Setelah saya lemparkan yang 4 isu itu, oh iya, saya sangat setuju banget gitu. Yang pertama ada unsur keadilan, mengurangi kemacetan, tepat sasaran subsidi, dan untuk memperbanyak memaksimalkan pembangunan. Nah, seperti itu. Pajak, ya, menghargai yang bayar pajak. Sementara ini kan yang bayar atau yang tidak, yang taat atau yang tidak, semuanya mendapatkan fasilitas. Ya, itu tidak adil seperti itu. Tapi terkait mekanisme apa sudah disiapkan, nanti sistemnya dicek lah apa yang secara sederhana mekanisme cukup umumkan gini aja. Datang ke pom bensin menanyakan sudah bayar pajak belum, dengan menunjukkan STNK selesai. Itu secara sederhananya. Mungkin untuk ke arah pemberlakuan sudah barang tentu harus disiapkan semuanya, ada kajiannya, ada analisa, ada semua, termasuk juga kelengkapan atau infrastruktur yang harus dipersiapkan untuk pemberlakuan program tersebut. Menarik. Kalian mungkin tambahkan terkait ini? Enggak sih Mas, udah lengkap tadi yang disampaikan Pak Iwan. Cuma gitu aja tadi, pembayaran subsidi BBM itu kan berasal dari pajak. Kok orang yang nggak bayar pajak malah dapat subsidi kan gitu. Ya logika sederhananya kan gitu. Ya sebetulnya wacana ini juga untuk menertibkan asas keadilan tadi bagi para pembayar pajak. Oke. Itu menarik update, nanti mungkin di kolom komentar tayangan ini bisa disampaikan pendapatnya, setuju atau tidak apabila kendaraan yang menunggak bayar pajak dilarang atau tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak baik di SPBU, mungkin di eceran juga. Kalau di eceran mungkin bisa saja, tapi kan akan lebih mahal. Tetap saja dia tidak akan menikmati subsidinya seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke, Updaters, kita masih di podcast sukabumiupdate.com bersama dengan Bapenda Jawa Barat, dengan Bapak Iwan Juanda dan juga Bapak Royan Amar dari Jasa Harja Sukabumi. Mungkin Pak, sekarang lebih ke ajakan bagi updater semuanya, kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan nih di 10-11 hari terakhir di program ini, Pak? Updaters, kami dari Samsat Kota Sukabumi khususnya menghimbau, mengajak, mari memanfaatkan program yang luar biasa bagus menurut kami, banyak manfaatnya, dan betul-betul meringankan bagi yang merasa berat membayar pajak, yaitu adalah program pemutahan ini. Jadi sekali lagi, mari manfaatkan program pemutihan ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak manfaatkan. Dan ingat, waktunya tinggal beberapa hari lagi sampai dengan tanggal 16 Desember tahun 2023 ini, di akhir-akhir tahun ini. Jadi seperti itu. Baik, updaters, manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, karena pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk pembangunan serta perlindungan terhadap resiko kecelakaan di jalan untuk masyarakat. Pajakmu untuk Jawa Baratmu dan Sukabumi kita. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Iwan dan Pak Royan sudah berbagi pada kami dan updaters.
Mungkin juga updaters nanti supaya lebih lengkap informasi tentang program ini bisa diakses di sumber-sumber resmi Bapenda Jawa Barat mungkin Pak ya, atau di Instagram apapun itu nanti bisa diakses supaya informasi yang lebih detail. Mungkin untuk podcast ini kita cukupkan. Saya Oksa Batiar Kamsa, mohon undur diri, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.